Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M ini. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga, sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mempraktekannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab Yunus 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada nabi Tuhan yang paling bertingkah seperti Nabi Yunus. Dia berani melarikan diri dari perintah firman Tuhan, hanya karena rasa nasionalisme keyahudiannya yang sempit. Perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur yang merupakan musuh bebuyutan daripada bangsa Yahudi, dilanggar oleh Yunus. Ia kabur menuju kota Tarsus. Hal itu dilakukan Yunus karena ia menyadari bahwa Allah pasti akan menyelamatkan kota Niniwe yang jahat itu kalau firman Allah disampaikan kepada penduduk kota itu. Yunus berpikir lebih baik dia tidak ke Niniwe, maka kota itu pasti akan dihancurkan oleh Allah. Tetapi Yunus melupakan satu hal, yaitu kasih sayang Tuhan yang tak terbatas. Tuhan bukan hanya sayang kepada umat Israel saja, tetapi juga kepada semua bangsa. Tuhan punya cara yang khas untuk menegur nabinya yang nakal ini. Atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Selama di dalam perut ikan itu, rupanya Yunus menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, walaupun dia meninggalkan Tuhan. Yunus bersyukur dan bertobat sungguh-sungguh. Dia datang dan kembali kepada Tuhan. Doanya menunjukkan sikap pertobatan yang sungguh. Dia naikkan dengan jujur, dia datang dalam sikap remuk hati, dan sadar sepenuhnya akan dosanya. Rasa syukur yang mendalam dan janji yang diucapkan untuk mengubah tingkah lakunya. Dan pada akhirnya, Yunus mendapatkan kesempatan kedua. Tuhan berfirman kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, dan memerintahkan Yunus pergi ke Niniwe untuk menyampaikan seruan pertobatan. Kali ini Yunus taat. Ia pergi ke Niniwe sesuai dengan perintah Tuhan, dan penduduk Niniwe merespon seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yunus, sehingga Allah membatalkan rancangannya dan Niniwe tidak jadi ditunggangbalikan. Saudara terkasih dalam Tuhan, suatu pelajaran rohani yang kita dapatkan dari kisah Yunus ini adalah bahwa Allah bukanlah Allah yang berdaulat saja, yang hanya menegakkan keadilannya bagi umat manusia. Namun Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan pengertian. Tawaran pertobatan senantiasa Dia sediakan. Selalu ada kesempatan kedua, walaupun kita sudah menolak perintahnya. Tetapi kalau kita berbalik dari jalan-jalan kita yang sesat, maka Allah sumber damai sejahtera akan mengampuni segala dosa, ketidaktaatan dan pelanggaran kita. Maka Allah sumber damai sejahtera akan mengampuni segala dosa, ketidaktaatan, dan pelanggaran kita. Jangan ada lagi ganjalan dosa yang masih belum tuntas. Mari, saat ini kita bertobat, kita akui, dan bereskan di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita
dan mengampuni segala dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau ada di antara kami yang Engkau dapati tidak taat pada perintah-perintah-Mu, sehingga menyebabkan orang lain kehilangan kesempatan untuk menerima keselamatan yang daripada-Mu. Ampuni kalau selama ini kami tidak setia kepada panggilan dan perintah-Mu, tidak sungguh-sungguh mengikuti-Mu, dan tidak memahami rencana-rencana-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Kami bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan bagi kami. Beri kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Saat ini, hamba berdoa untuk setiap pendengar episode ini ya Tuhan. Pakai setiap mereka menjadi alat di tangan-Mu untuk membawa kabar baik dan memberitakan kabar keselamatan bagi semua orang yang membutuhkan. Pakai mereka untuk melakukan amanat agung-Mu di hari-hari terakhir ini ya Tuhan, menjelang kedatangan-Mu yang kedua. Semua diurapi oleh Tuhan, diperlengkapi, dan dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya. Amin. Mari saudara, buka hati, dan arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Sempurnakanlah episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua, dan kita semua hidup kekal memerintah bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.